Assalamualaikum. Sudah masuk semua ya? Sudah Pak. Di kelasnya berapa Pak? Berarti ada semua ya? Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siapa bapak di sini? Siti Pak. Pimpin doa dulu Siti. Siti yang mana? Oke, pimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan pelajar mengajar pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat beriring salam dan tidak lupa pula dan tak bosan-bosannya kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan rangkaian kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini udah ada yang kenal sama Bapak? Berarti kita perkenalan dulu ya. Dari Bapak dulu. Perkenalkan nama Bapak yang Fikri. S1-nya di Universitas Muhammadiyah Riau di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Jadi sekarang Bapak sudah S1. Ada yang mau bertanya? Tidak Pak. Oh, berarti Bapak tidak tertarik keinginannya. Jadi saya tidak mau bertanya. Oke, selanjutnya kita mau perkenalan dulu lah sama siswa-siswa semua. Dari Serbi, ketua kelasnya tadi. Serbi namanya kan? Siti Pak. Oke, dari Serbi, perkenalan dulu lah nama. Perkenalkan, nama saya Serbi. Begini lah, begini. Oke, Baik, perkenalkan nama saya Serbi Dewi, biasa dipanggil Serbi. lanjut. Perkenalkan, nama saya Rani Suniti, biasa dipanggil Sasa. Sasa. Hai Sasa, semuanya dong. Hai Sasa. Caca. Bapak pikir Sasa. Caca. Iya Pak. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Solat Nisa, biasa dipanggil Cica. Ica. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ulan Yulianti, biasa dipanggil Ulan. Ulan. Lanjut dari ini ya, yang berang. Perkenalkan, nama saya Anissa Muftawati, biasa dipanggil Anissa. Anissa. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dinda Aini, biasa dipanggil Dinda. Dinda. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arsila Mawati, dipanggil Aci. Siapa? Perkenalkan, nama saya Arsila Mawati, dipanggil Aci. 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 Lanjut, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Suci Muspitari, biasa dipanggil Suci. Perkenalkan, nama saya Melisa Fatini, biasa dipanggil Melisa Pak. Siapa? Melisa. Melisa. Itu waktu yang bertiga satu circle. Atau memang ada ini ya, kursi yang lain ya? Beda itu Pak. Oh, ada meja. Bapak pikir tadi satu circle, kayak ada di kelas lain circle-circle itu trio macet namanya. Nama circle. Kalau ini ada nama circle-nya. Ada apa? Mini-mini. Kayaknya kalah trio macet misalnya. Trio macet itu udah evaluasi. Kan di belakang? Bukan, kelas lain.
pengen masuk belajar Bapak ya? Oke, baik. Bapak lanjut ya materi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak harap nanti Bapak menjelaskan tidak ada yang main HP. Semuanya harus dengarkan. Terutama Bapak harap semuanya bisa aktif dalam belajar. Soalnya itu akan dapat nilai plus. Oke, kita lanjut. Materi kita pada hari ini yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Sebelumnya ada yang udah tahu ada apa algoritma? Oke, berarti belum ada belajar tentang algoritma dan pemrograman ya. Pemrograman yaitu adalah proses memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman, yang kemudian diterjemahkan agar komputer bisa memahami dan melaksanakannya. Jadi pemrograman itu adalah instruksi. Kita mau bikin apa di dalam komputer ini. Jadi itulah instruksinya. Contoh, kita mau bikin, kita tersingkat aja ya, yang mau bikin kopi. Ada kan proses-proses dalam bikin kopi itu? Nah, itu disebut pemrograman, instruksi-instruksinya. Instruksi itu disebut algoritma. Secara sederhana, algoritma diserangkai langkah-langkah atau struktur dan logis yang jelas untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi kayak bikin kopi tadi, yang pertama harus kita sediakan kopi ya. Kopi, terus yang kedua kita siapkan gelas, air. Jadi itu disebut algoritma. Langkah-langkah dalam memproses untuk apa yang kita inginkan tadi. Pemrograman apa yang kita ingin lakukan tadi itu disebut instruksi. Sedangkan langkah-langkah apa yang ingin kita pemrograman tadi disebut algoritma. Sampai di situ paham? Jadi algoritma ini otak dari semua pemrograman atau dalam komputer. Contoh di dalam IPA ini tentang organ tubuh yang mengendalikan semua organ itu. Otak, betul. Algoritma itu sebagai otak dari semua pemrograman. Sampai di sini terpaham semua tentang algoritma dan pemrograman? Oke, baik. Ada yang mau bertanya dulu? Udah? Kita lanjut. Di dalam pemrograman kita memikir algoritma itu ada langkah-langkah ya, atau ada beberapa yang harus kita kuasai. Yang pertama jelas. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Tidak boleh ada ruang yang interpretasi ganda. Contoh kayak bikin kopi tadi. Masukkan kopi ke dalam gelas, kan jelas tuh. Masukkan kopi ke dalam gelas terus, dan selanjutnya aduk kopi secara merata. Jadi struktur jelas. Yang kedua terbatas. Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan akan selalu berhenti setelah sejumlah langkah tertentu. Yang ketiga yaitu masukan. Algoritma menerima 0 atau lebih masukan. Ini adalah data yang diproses oleh algoritma. Yang keempat, keluaran. Algoritma menghasilkan 1 atau lebih keluaran. Ini adalah hasil dari permasalahan data masukan. Yang kelima yaitu efektif. Setiap langkah dalam algoritma harus cukup dasar sehingga dapat dilakukan dalam waktu yang wajar oleh pemroses. Jadi efektif, tidak boleh terlalu layak, terlalu berlibat. Dia harus efektif supaya pemrograman itu cepat. Bisa dia memikirkan atau bisa dia membuat apa yang ingin kita perintahkan tadi. Oke, mungkin di sini kurang jelas, mungkin ada yang tidak paham. Yang pada bagian masukan itu maksudnya di mana, Pak? Masukkan algoritma merupakan 0 atau lebih. Jadi perintahnya tadi kita harus memasukkan perintah 0 atau lebih. Perintahnya tadi itu namanya masukkan input. Kalau dalam bahasa pemrogramannya itu disebut input.
apa yang pengen kita masukkan tadi. Masukkan kopi ke dalam gelas. Nah, itu termasuk masukkan atau inputnya. Apa yang pengen kita proses. Ada lagi yang mau bertanya? Melisa ya tadi? Bagus. Aktif, nggak apa-apa, masalah. Bertanya terus. Apa yang nggak kita paham bertanya. Itu akan mendapatkan nilai plus. Besok waktu kelas dan akan mendapatkan nilai plus. Walaupun tidak bisa mengerjakan tugas, tapi aktif dalam kelas akan diperhitungkan lagi. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Oke, si Ica. Itu kan tadi yang ditanyakan sama Melisa itu kan masukan. Kalau beda pemrograman sama masukan atau input dari algoritma itu beda. Algoritma, masukan dan pemrograman. Ini pemrograman. Pemrograman itu proses memberikan instruksi kepada komputer. Proses instruksinya. Memberi instruksi. Instruksi itu kayak seperti ini tadi. Masukan. Itu prosesnya, kalau prosesnya itu disebut pemrograman. Sedangkan masukan atau apa yang pengen kita lakukan, apa yang pengen kita buat, itu disebut input atau masukan. Algoritma itu keseluruhannya dari 1 sampai 0 yang dimasukkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh ini. Jadi algoritma itu semuanya ambil cangkir, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Jadi semuanya ini disebut algoritma. Kalau yang masukkan tadi itu salah satunya aja, ambil cangkir itu termasuk udah masukkan. Jadi algoritma itu keseluruhan apa yang kita mau bikin tadi. Jadi ini salah satu contoh sederhana algoritma membuat secangkir kopi. Ambil cangkir, tuangkan air panas ke dalam cangkir, masukkan 1 sendok teh kopi bubuk, tambahkan gula secukupnya, aduk hingga merata. Selesai, kopi siap diminum. Jadi itu salah satu contoh algoritma sederhana. Sampai di sini udah paham semuanya? Oke, kalau udah paham sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada kalian semua. Siapa yang bisa membuat algoritma sederhana? Si Suci. Siapa Suci? Suci maju ke depan untuk membuat algoritma sederhana. Jadi semuanya paham kan? Contoh algoritma sederhana. Oke, silakan. Si Melisa ya, si Bulan. Papa dapat semuanya walaupun sekali. Gak ada di sana. Apa? Kan algoritma tadi langkah-langkahnya Pak. Ya. Terus kalau langkah-langkahnya ada yang dirubah-rubah dibalik-balik itu gimana? Itu termasuk ke dalam ini. Jelas. Dia harus jelas, terstruktur. Algoritma itu harus jelas, terstruktur. Jadi dari pertama sampai akhir itu harus terstruktur. Jadi tidak boleh ambil cangkir, masukkan 1 sendok teh kopi bubuk, tuangkan air panas ke dalam air cangkir, baru aduk hingga merata, tambahkan gula secukupnya. Kan kalau kita aduk dulu tanpa masukkan gula kan nggak cair gulanya nanti. Jadi nggak jelas, dia harus terstruktur. Begitu. Kopi dulu baru air. Bisa juga. Air dulu baru kopi bisa juga ya sebenarnya. Tapi yang nggak benar kayak gini. Jadi kalau seandainya kita aduk dulu tanpa masuk gula nanti dia takutnya nggak nggak cair dia sebenarnya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Nanti soalnya kalau tanya si Suci ini belum bisa tadi. Bisa ya Pak. Oke, silakan. Nanti siap-siap Melisa ya. Oke.
Ya, silakan. Si Suci mau bikin kawan-kawan. Mau bikin kawan-kawan. Yang sama dengan contohnya ya, harus berbeda. Bisa gitu juga. Nggak boleh sama dengan Suci dan contohnya. Bisa nih aktif mungkin dah. Pasti kan. Melisa, main dulu nggak? Di sampingnya. Contoh sederhana memasak telur. Ah ini harus jelas. Memasak telur Jawa, direbus, digoreng, mata sapi, dadar. Kan beda kan ada sama di mata sapi itu. Kalau mata sapi kan nggak perlu diaduk. Sama sekali dadar yang nggak. Iya, sama. Mata sapi itu nggak perlu diaduk. Wajar kan laki-laki. Jadi bapak sebenarnya pengen gini cari pasangan sebenarnya biar bisa belajar masak. Berarti pilihan bapak yang terbaik itu pilihan bapak. Enggak, karena kalau bapaknya sudah sama energi itu makanya mau suruh ke depan. Kalau aktif dia mungkin bapaknya akan suruh depan.
Contoh sederhana masak mie. Masukkan air ke dalam panci, panaskan air hingga mendidih. Buka bungkus, letakkan ke dalam air yang sudah mendidih. Masukkan bumbu mie ke dalam mangkok. Setelah mie direbus, apa ini? Tiriskan mie dan masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi bumbu. Lalu aduk hingga merata. Santap dengan nikmat. Ini benar apa salah? Salah. Karena Bagaimana? dibilang mie apa? Kalau ditiriskan air berarti mie goreng. Kalau dia pakai air berarti dia mie rebus. Waduh, berarti sudah mulai benar ya. Oke, mulai paham. Oke, kita selanjutnya tentang contoh sederhana memasak telur dadar. Si Dinda, saya baca. Contoh sederhana memasak telur dadar. Siapkan mangkok, pecahkan telur ke dalam mangkok, aduk telur hingga dengan sendok, tambahkan garam secukupnya, panaskan wajan, berikan sedikit minyak, tuangkan telur ke dalam wajan, masak hingga matang, angkat telur lalu diletakkan ke piring. Selesai. Selesai untuk kemana? Menurut Dinda ini benar apa salah? Benar. Udah cukup jelas ya, udah terstruktur ya. Oke, kita lanjut materi kita. Mengapa algoritma penting dalam komputer? Komputasi itu salah tulis mungkin yang bikin bestia. Di dalam komputer, si Anissa, Bapak Arab bantu Bapak baca. Dalam dunia komputer dan pemrograman, algoritma adalah otak di balik setiap program atau aplikasi. Komputer tidak bisa berpikir sendiri, mereka hanya bisa mengikuti instruksi. Algoritma adalah instruksi-instruksi yang kita berikan kepada mereka. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu harus melakukan apa. Algoritma adalah dasar dari setiap program komputer, mulai dari aplikasi sederhana di smartphone Anda, situs web yang Anda kunjungi, hingga sistem kecerdasan buatan yang kompleks. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi, bahwasanya algoritma itu sangat penting di dalam komputer. Dalam pemrograman itu sangat penting karena itu adalah otak dari komputer dan pemrograman tersebut. Kita lanjut, waktunya diskusi. Sampai sini ada yang pengen kita diskusikan atau pengen ditanyakan? Cukup paham semuanya. Soalnya nanti pasti ada latihan. Jadi semua yang udah Bapak kasih itu harus bisa menjawab semua. Yang ke-9-9-nya ini harus bisa menjawab. Mundur ke input. Ini. Ya. Siapa namanya? Boleh. Kemudian bisik-bisik, angkat tangan Pak. Ya, ke input tadi Pak, gitu. Mau nyata? Ya, mau nanya. Berarti udah cukup jelas saya materi kita pada ini. Jadi selanjutnya kita akan ada tugas latihan. Udah aja. Soalnya nanti Bapak ke slide diskusi lagi. Jadi ada yang mau nengok contoh. Oke, semuanya ada bukunya kan? Tata. Latihannya cuma sedikit. Berapa? 3. Karena dia pertama bilang 3 berarti 3 latihan.
Catat, apa yang dimaksud dengan algoritma? Kedua, catat jawabannya. Udah lagi loh, kalau nulis dan jawaban boleh. Yang soal kedua, apa yang dimaksud dengan algoritma? Pemrograman. Tadi algoritma ya, sekarang. Soal kedua sudah siap semuanya. Yang ketiga, apa perbedaan algoritma dan pemrograman, dan berikan satu contoh algoritma sederhana. Sudah siap? Rencana siap? Belum. Gak ada yang lihat HP ya? Ketahuan lihat HP nanti bapak usir dari kelas nih. Cara siapnya? Belum. Waktu tinggal 3 menit. Siap, harus siap.
Oke, kumpulkan semuanya ke depan. Si selfie, kumpulkan semua dari teman-temannya. Kalian. Jangan lupa bikin nama. Mungkin cuma itu materi kita pada hari ini. Ada yang bisa bikin kesimpulan materi kita pada hari ini? Si Caca. Yang sepengetahuan Iya, sepengetahuan kita. untuk pemrograman itu merupakan instruksi-instruksi yang dilakukan untuk membuat sebuah program. Algoritma itu merupakan langkah-langkah atau masukan yang dimasukkan ke dalam pemrograman tadi. Kemudian di algoritma ini yaitu memiliki karakteristik yaitu jelas pada masukan atau input, kemudian ada keluaran atau output, kemudian efektif dan terbatas. Oke, bagus. Ada yang pengen menyimpulkan lagi? Enggak kan? Si Suci lah. Menyimpulkan. Ya, kalau sama sebutkan apa yang sama. Pemrograman itu adalah suatu instruksi diberikan kepada komputer. Terus kalau algoritma itu langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma, Langkah-langkah langkah-langkah, untuk memecahkan suatu masalah. lebih tepatnya algoritma itu untuk memberi instruksi kepada pemrograman tadi. Satu lagi, yang pengen angkat tangan, satu orang. Ini yang mengajukan diri sama yang diajukan nilai yang berbeda. Dipastikan. Nanti bedanya cuma satu angka aja, tiba-tiba dia akan juara satu nih. Kalau di kelas sebelah itu pasti sudah ada yang juara dunia ya, kalau di kelas saya. Ah ini di kelas ini kakak nih ada nih juara dunia. Siapa namanya kak? Yang mana, Wak? Yang di kelas kakak lah. Nama saya? Ya. Dahwa. Bukan yang di kelasnya yang mendapatkan juara dunia. Dilan, Wak. Bukan di Dilan. Nah, Dilan namanya. Dari kelas di Jawa. Siapa yang mau menyimpulkan lagi? Ini namanya trio apa tadi? Imut. Apa? Imut. Mini imut.
Hati-hati lah ya jumpa sama trio makan ini sebelah. Angkat tangan, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang lagi baru kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Aci, silakan Aci. Kesimpulannya itu pemrograman itu instruksi agar melakukan sesuatu pada komputer. Dan sedangkan algoritma itu langkah-langkah atau proses dari instruksi tersebut. Nah, terus karakter algoritma itu ada jelas, terbatas, masukan, keluaran, dan efektif. Bagus. Berarti semuanya sudah cukup memahami materi yang pada hari ini ya. Udah semuanya? Udah bisa memahami materi kita pada hari ini? Bersuara. Nah, ini bersuara menyampaikan kesimpulan bersuara bisa atau enggaknya nggak bisa juga. Sudah Pak. Bagus. Ini si Anissa Dinda ini kayaknya lagi sariawan kayaknya mungkin. Susah ngomong. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.